Halo guys, Raditya di sini. Kali ini saya mau bagikan dokumentasi langkah-langkah yang saya lakukan saat install Docker, Docker Compose, dan Portainer di Ubuntu. Saya juga masih belajar, jadi ini lebih ke dokumentasi pribadi yang mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Kalau ada yang bingung cara install Ubuntu, saya juga sertakan linknya di deskripsi ya. Oke, apa itu Docker, Docker Compose, dan Portainer? Docker dan Docker Compose itu biasanya sepaket. Jadi Docker itu platform untuk menjalankan aplikasi di dalam kontainer ya. Nah, sedangkan Docker Compose ini adalah tool untuk menjalankan beberapa kontainer sekaligus. Oke. Kemudian Portainer ini apa? Portainer ini semacam UI-nya ya atau GUI, Graphical User Interface ya, berbasis web untuk mengelola Docker secara visual. Nah, ini berguna untuk pengguna Docker di Linux ya, kalau misalnya masih nggak terbiasa pakai terminal ya. Nah, kalau Docker di Windows soalnya sudah ada bawaan dari Dockernya untuk GUI-nya. Langsung aja kita mulai ya. Langkah-langkahnya ya. Yang pertama, kita update sistem dulu ya. Silahkan buka terminal. Nah, ini untuk perintah-perintah atau komen di terminalnya saya rangkum di Notion saya. Nanti untuk linknya saya taruh di deskripsi ya. Jadi kalau mau copy paste gampang. Nah, setelah buka terminal, kita copy perintah update-nya dan install dependensi awal ya. Masukkan password, kemudian ditunggu sampai selesai. Kemudian yang kedua kita buat directory untuk gpg key docker. Copy, paste. Kemudian kita download dan simpan gpg key ya ke dalam directory yang tadi kita buat. Oke, sekarang kita tambahkan repository docker. Dan kita update untuk package-nya ya, supaya bisa dikenali oleh Ubuntu-nya. Kemudian kita install Docker dan Docker Compose plugin-nya ya. Paste, enter. Oke, sekarang kita cek status Docker-nya. Copy, paste. Kita cek versinya dulu ya. Versinya adalah 28.2.2. Sekarang kita cek status Docker-nya. Harusnya ada tulisan active running ya, warnanya hijau nanti ya. Nah, itu sudah ada info aktif dan running ya. Sekarang kita buat Dockernya selalu aktif ketika booting ya. Nah, pakai perintah yang ini. Nah, kemudian kita bikin user baru nih ke grup Dockernya. Copy, paste, enter. Kemudian kita terapkan nih supaya dia ini nggak perlu booting, harusnya bisa. Tapi kalau misalnya masih error, ya nanti silahkan di reboot aja. Nah, sekarang kita cek daftar kontainer. Ini ada dua perintah ya. Untuk ngecek yang masih berjalan itu docker spasi ps. Enter, ini nggak ada yang aktif ya. Nah, sekarang kita tes dockernya nih pakai hello world. Enter. Nah, nanti kalau ada pesan hello from docker berarti sudah sukses. Nah, itu sudah sukses. Sekarang kita coba yang docker ps dash e ya. Ini untuk ngecek meskipun sudah nggak berjalan, nanti kita bisa cek yang tadinya berjalan apa dockernya. Nah, itu tadi ada historinya, hello world sudah berjalankan 17 detik yang lalu ya. Sekarang kita install Portainer ya. Buka terminalnya. Ini juga nanti saya jadikan satu ya untuk daftar perintah install Portainer dan yang install Docker ya. Kita sebelum mulai kita cek dulu ya. Cek kembali Dockernya sudah terinstall dan berjalan dengan baik atau belum ya. Oke. Salin.
kemudian paste, masukkan passwordnya, enter. Nah, seperti yang terlihat ini sudah aktif dan running ya. Nah, sekarang kita buat volume untuk portainer data. Oke, sekarang kita coba jalankan portainer ya. Saya pakai port 9443 ya. Enter. Nah, ditunggu dulu, ini dia lagi download ya, pooling dari portainer. Tunggu sampai selesai. Cepat atau tidaknya tergantung dari koneksi internet. Oke, sekarang kita cek ya kontainernya yang berjalan apa ya, pakai docker spasi ps. Oke, itu terlihat ya, udah berjalan ya. Sekarang kita langsung cek ya, pakai firewall atau tidak. Kalau tulisannya inaktif, berarti bisa langsung lanjut ke akses di web browser ya. Kalau firewallnya aktif, maka tulisannya bukan inaktif nantinya. Pasti ada list di mana firewall itu mengizinkan port mana ya. Nah, misalnya ternyata aktif, ini saya sertakan juga perintah untuk bypass firewallnya ya, supaya mengizinkan untuk port 9443 bisa lewat ya, dan juga yang port 8000 sekalian. Kalau tidak aktif, maka langsung lanjut aja akses di browser ya. Masuk ke localhost, terus masukkan /2 portnya 9443. Oke. Nah, kalau error seperti ini berarti harusnya pakai HTTPS ya. Ini dia pakai HTTP, makanya nggak bisa nih. Diganti ke HTTPS. Nah, seperti ini, enter, advance, kemudian proceed to localhost. Nah, sekarang kita sudah ada di halaman portainer.io ya. Nah, ini kita masukkan passwordnya, kita buat password ya, minimal 12 karakter. Oh, ini masih kurang nih kayaknya. Coba, bentar, saya perbaiki lagi ya. Tambah 3 karakter lagi, oke, bisa. Nah, sekarang kita sudah bisa menggunakan portainernya untuk kelola dockernya ya. Terlihat lebih visual ya dibandingkan pakai terminal. Oke, sekian video dari saya. Kalau kamu juga lagi belajar, semoga ini membantu. Jangan ragu untuk explore lebih jauh ya. Kita sama-sama belajar dan terima kasih sudah menonton.